selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali berada di akhir pekan minggu ini. Tuhan baik, telah memberkati, menyertai, melindungi, menjagai kita, dan menjadi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Pagi ini kembali kita datang kepada Tuhan, menaikkan pujian dan syukur kita, karena Tuhan terlalu baik buat kita semua. Oleh sebab itu Dia layak diagungkan, dimuliakan. Mari kita sembah Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Biar sepanjang hari ini mulut kita penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Amin.
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau Yesus Tuhan dan Raja kami. Surga bumi layak menyembah dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu terus menyertai kehidupan kami sampai pagi ini. Itulah sebabnya pagi ini kami kembali datang mengawali sepanjang hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami datang kembali mempersembahkan seluruh kehidupan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Kami rindu hari ini berjalan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kami rindu Tuhan memimpin kehidupan kami. Itulah sebabnya pagi ini kami datang kepada Tuhan, persembahkan pujian kami, persembahkan syukur kami, persembahkan hormat kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami rindu kembali Tuhan bicara bagi kami. Berbicaralah bagi kami, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Biar hati dan hidup kami penuh dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan memimpin, yang akan menyertai, yang akan berkuasa atas kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kembali kita boleh bangun lagi. Sekali lagi semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipercayakan lagi hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan berkat. Mari lagi kita mendasari hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Biar benar-benar hidup kita semakin hari semakin bersesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, kita bisa memahami bagian ini dengan sisi yang positif, tapi kadang-kadang ada orang yang menilainya dengan sisi yang negatif juga. Nah, dari sisi yang positif bahwa ini adalah selain kebenaran rohani yang ditulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6, bahwa kebenarannya apa yang kita tuai itu berdasarkan dari apa yang kita tabur. Nah, secara alamiah hal yang kita juga sama-sama ketahui adalah bahwa berapa banyak yang kita tabur itu akan menentukan berapa banyak yang kita akan tuai. Para petani yang menabur segenggam jagung di dalam tangannya tidak mungkin akan mengharapkan tuaian yang lebih daripada sepantasnya, bahkan mungkin yang sering terjadi malah kurang dari bagian itu. Kalau hanya menabur segenggam, mungkin maksimal setengah karung saja. Tapi kalau menaburnya 1 karung, pasti akan bisa 10 kali lipat, atau mungkin bisa lebih dari itu. Jadi berapa banyak yang ditaburkan itu akan menentukan berapa banyak yang akan dihasilkan. Nah, kalau kita bisa masuk dalam hal yang lebih rohani, mungkin secara kuantitas kita bisa menghitung dengan hitung-hitungan yang alamiah. Contohnya mungkin kalau di persembahan kemudian kita memberi sesuatu dan kemudian didoakan. Salah satu doanya adalah berkati persembahan ini 2 kali lipat, 3 kali lipat, ataupun seterusnya. Nah, kita bayangkan saja kalau kita memberi 5.000, 2
2 kali lipatnya hanya 10.000. Kalau 10.000, 2 kali lipatnya 20.000. Itu hitung-hitungan yang alamiah. Tapi itu bisa berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohania. Nah, hal yang positif yang kita sadari, yang harus kita camkan di dalam diri kita adalah bahwa kita tidak pernah kehilangan upah. Dan Tuhan selalu mengingat apa yang kita berikan, apa yang kita tabur. Saya percaya kalau hukum alamiah berlaku, berapa banyak yang kita tabur, berapa banyak yang kita tuai, Tuhan tidak akan pernah menentang bagian itu. Tapi hal yang negatifnya adalah, hal ini tidak bisa kita lakukan dengan cara, dengan sikap hati yang loba. Ingin mendapatkan lebih, atau seolah-olah kita memaksa Allah untuk memberikan lebih dengan cara kita memberi lebih banyak lagi. Untuk melipat gandakan. Perhatikan di ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi bukan didasarkan karena loba, tapi didasarkan karena kasih. Bukan didasarkan karena paksa, tapi didasarkan karena kerelaan. Ini yang kita sama-sama juga harus sadari selain bagian ayat yang pertama tadi. Inilah yang kiranya akan menolong kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan sikap hati yang benar. Bahwa kita menyadari bahwa bukan hanya karena kita ingin diberi, tapi karena kita memang mengasihi sehingga kita memberi. Kita tidak bisa mengabaikan jumlah. Kalau memang kita bisa memberi lebih dari jumlah yang biasanya. Saya pernah mungkin seperti bercanda. Kalau kualitas iman kita bertumbuh, kalau kerohanian kita bertambah, pemberian kita pasti akan lebih dari yang sebelumnya. Kalau iman kita bertambah, kerohanian kita bertumbuh, kemudian pemberian kita tetap sama dengan sebelumnya. Jangan-jangan kita hanya bertumbuh di bagian-bagian tertentu, tapi kerdil di bagian-bagian yang lain. Pertumbuhan yang diinginkan adalah pertumbuhan yang merata. Pemberian kita juga harus bertumbuh kalau kerohanian kita bertumbuh. Bukan hanya karena kita loba ingin diberkati, tapi itu bukti sebuah pertumbuhan. Karena kita mengasihi Allah, maka kita memberi. Karena kita mengasihi sesama, maka kita memberi. Ketika kita memberi, kita tidak akan kehilangan upah. Kita memberi bukan karena kita ingin mendapatkan lebih, tapi kita memberi karena kita mengasihi, memberi dengan rela hati. Kalau Tuhan gerakkan kita memberi, mari kita beri. Jangan memberi dengan menginginkan sesuatu, tapi memberi karena menunjukkan bahwa kita mengasihi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Demikianlah renungan pagi ini yang mengingatkan kita kembali tentang memberi. Dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita, maka kita pasti memiliki hati yang rela ketika kita menabur, kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa pada pagi hari ini, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Mulutku penuh dengan pujian, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi, lalu nanti Bapak Gembala akan berdoa buat kita semua. Mulutku Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan telah mengajar kami sebuah kebenaran yang berlaku secara alamiah, tapi juga berlaku bagi kerajaan surga. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Walaupun demikian kami tidak mau memiliki hati yang loba. Karena kami ingin lebih banyak sehingga kami menabur dan memberi. Tapi karena kami mengasihi dengan rela hati kami akan memberi. Dan kami disadarkan kami tidak akan kehilangan upah kami. Tuhan terima kasih. Biarlah hati kami peka. Hati kami tahu. Ketika kami bertumbuh secara rohani. Maka pemberian kami juga akan mengalami pertumbuhan dan pertambahan. Tuhan menolong bagi kami. Biarlah setiap kami tidak lagi terikat oleh apapun yang kami miliki. Tapi kami mengasihi lebih dan bertumbuh lebih lagi. Hari ini taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan